Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua. Ketenangan, kedamaian, ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan semoga menyelimuti kita selalu ya di setiap waktu. Amin. Untuk kali ini saya akan sharing sebuah amalan ya, untuk kerezekian. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa amalan itu ibarat obat itu ya, ada banyak sekali macamnya ya. Jadi kalau misalnya saya sharing suatu amalan ya, mungkin untuk kedepannya juga saya akan berbagi lagi dan terus berbagi, sehingga akan jadi banyak amalan yang saya sharingkan misalnya ya. Itu tidak usah bingung, tapi boleh gini, semampu kita. Mana yang cocok untuk kita, mana yang kita itu merasa nyaman dengan amalan itu, maka itulah yang kita amalkan dengan total, dengan maksimal, dengan sungguh. Gitu aja. Jadi nggak usah bingung. Ini sama-sama amalan untuk kerezekian, untuk jodoh misalnya ya. Ini kok beda-beda amalannya. Kadang-kadang kalau kita pikir, kita mencari-cari mana yang benar misalnya ya, nah ini justru akan memusingkan diri kita. Oleh karena itu, jangan terlalu bingung dengan banyaknya macam-macam amalan ya. Justru dengan banyaknya, kita harus lebih senang. Karena apa? Kita bisa memilih mana yang kita cocokin, mana yang kita cocok dengan amalan itu, mana yang kita merasa ketika dengan amalan ini kita merasa nyaman di dalam mengamalkannya. Nah, jadi sesuaikan saja dengan perasaan kita gitu. Selain itu perlu dipahami juga ya, di dalam mengamalkan suatu amalan, misal tentang rezeki, maka ketika kita mengamalkan itu jangan ada ambisi mengejar ya. Jangan ada ambisi mengejar atau kita mengamalkan ini karena memang benar-benar kita hanya berharap rezeki, dan rezeki itu seperti yang kita pikirkan. Nah, karena ini nanti kita akan jebak oleh ego kita sendiri, oleh nafsu kita sendiri. Jadi bagaimana? Ya kita sadari saja bahwa misal kita itu sekarang keadaannya lagi terpuruk, sedang sulit rezeki misalnya. Cukup kita sadari, kita tahu saja bahwa oh keadaan saya sekarang ini sedang kesulitan ekonomi, kesulitan rezeki misalnya kan gitu ya. Saya butuh rezeki, butuh misalnya untuk kebutuhan apa kan gitu ya. Untuk kebutuhan sekolah anak atau apalah yang lainnya. Cukup kita sadari atau kita tahu saja tentang keadaan kita. Jadi jangan terjebak oleh ambisi kita ya. Seolah-olah kita itu apa ya, matenteng itu sangat bersikeras atau memaksakan keinginan, karena kita itu dicipta bukan untuk mengejar materi, bukan untuk mengejar rezeki, bukan untuk mengejar dunia. Semakin dunia kita kejar, semakin jauh, karena dunia itu kan ibarat bayangan. Nah kalau kita mengejar bayangan kan justru akan kecapean, kita hanya akan memperoleh capek, menderita. Nah, rezeki itu sebenarnya sudah dijamin kan gitu. Jadi setelah kita tahu, kita sadar akan kondisi kita, keadaan kita, maka cukup kita tahu saja dan ya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, lakukan apa yang menjadi bagian kita sebagai seorang hamba, sebagai makhluk Tuhan yang memang harus mengikuti kehendaknya. Kehendaknya apa? Supaya kita itu mengabdi kepadanya, supaya kita itu mengagungkan Dia Sang Maha Pencipta, kita mensucikan Dia. Dan kita harus sadar bahwa kita sebagai manusia itu juga tempatnya salah dan lupa. Kita nggak bisa lepas dari itu. Sehingga apa yang perlu kita lakukan adalah memohon ampunan. Dari sini maka ada sebuah kisah dulu itu ya, di zaman Nabi ada seorang sahabat yang keadaannya itu miskin, kekurangan. Nah, dalam hikayat itu diceritakan beliau sowan ke Kanjeng Nabi, maka oleh Kanjeng Nabi diberikan suatu amalan, sehingga dengan amalan ini maka di lain waktu, entah itu dalam beberapa bulan saya nggak tahu ya, tapi ya tetap semua itu melalui proses ya, ada jarak. Nah, si sahabat ini datang lagi kepada Kanjeng Nabi dengan keadaan yang berbeda, yang berbalik dari keadaan sebelumnya 180 derajat mungkin ya.
Karena apa? Yang dulunya sahabat itu datang kepada Nabi dalam keadaan kekurangan, untuk masa berikutnya si sahabat ini datang ke Kanjeng Nabi dalam keadaan lebih. Artinya lebih itu soal ini ya, rezekinya, harta bendanya. Bahkan si sahabat ini mengatakan sampai kebingungan menghitung harta bendanya saking banyaknya. Soal ternaknya, pertaniannya, perdagangannya, sampai kewalahan menghitung karena saking banyaknya gitu. Lalu amalan apa yang dikasih oleh Kanjeng Nabi kepada si sahabat ini? Amalannya ini sangat ini ya, sederhana, sangat pendek, yaitu membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Sebanyak 100 kali di waktu subuh, sebelum sholat subuh itu ya. Di sini di dalam mengamalkan berarti kita itu sedang melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu mengagungkan Allah, mensucikan Allah, dan kita memohon ampun kepadanya. Jadi sudah soal masalah rezeki, keadaan kita yang kekurangan, kita butuh uang, butuh harta benda misalnya ya, ini sudah nggak ke bawah lagi ketika kita mengamalkan, sudah kita lepas tadi di belakang. Jadi di dalam mengamalkan ini kita benar-benar sedang bertakarub, mendekat kepada Tuhan, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, dan memohon ampunan. Hanya itu. Bisa dipahami ya? Jadi sudah kondisi batin kita ini sudah tidak terbebani oleh permasalahan kita tentang apa yang kita butuhkan, tentang rezeki kita, keadaan kita. Sudah nggak ada beban-beban itu ya. Ya kalaupun teringat wajar ya, sedikit-sedikit tapi ya, jangan terlalu banyak. Dikit-dikit aja, dan ketika kita ingat tentang keadaan kita sadari lagi, kita sadari terus gitu, kita sadari sambil kita tetap memuji Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, dan memohon ampunan. Karena biar bagaimanapun juga, saya kasih tambahan ya, apa yang menjadi keruwetan kita itu adalah wujud dari kesalahan-kesalahan kita. Maka untuk mengurainya ya dengan pengampunan. Di sini kita membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, itu kita sudah mensucikan Allah, mengagungkan Allah, dan memohon ampunan kepada Allah. Oke, jadi itu ya, semoga amalan ini cocok dengan Anda yang saat ini keadaannya sedang membutuhkan, terutama yang sedang mengalami keruwetan masalah rezeki, sehingga Anda tidak dipusingkan lagi dengan kondisi mengejar rezeki, tapi malah dikejar rezeki seperti sahabat Nabi tadi. Amin. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Sekali lagi amalannya yaitu membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah sebanyak 100 kali di waktu subuh. Hanya itu. Ya diistiqomahkan ya. Jangan bosan. Nah, kita itu memuji Tuhan, kita mensucikan Allah, kita mengagungkannya, dan kita memohon ampunan kok. Ya jangan sampai bosan. Memang itu adalah salah satu bukti pengabdian kita kepada Allah. Sehingga kita itu ya memang benar-benar menjalani perintah. Ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ini sebagai pembuktian kita mengabdi, beribadah kepada Tuhan. Dan kita sebagai seorang hamba yang tidak luput dari salah dan dosa, kita memohon ampunan kepada Allah. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Ini semakin gelap ya, karena ini waktunya sudah hampir maghrib. Saya sebenarnya sedang berada di perjalanan di luar rumah ini. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.